Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep bimbingan dan konseling perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri, Vera Widiawati, dan rekan-rekan saya yang pertama, Vincentia Ericetita, dan yang kedua, Diandra Rianatasha Arisanor. Baiklah, selamat menyimak video kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep bimbingan dan konseling perkembangan atau komprehensif. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan bimbingan komprehensif yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Secara khusus, bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Rianatasha Arisanur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai domain perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 domain utama, yaitu perkembangan fisik, perkembangan intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta perkembangan emosi dan sosial yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, ada saling ketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif misalnya bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi. Seorang anak yang berada dalam kesehatan fisik dan emosional yang baik dan terbuka pada berbagai pengalaman sosial akan mampu belajar lebih daripada anak yang berada dalam situasi sebaliknya. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh kedewasaan biologis, pengertian kognitif, dan reaksi emosional. Akibatnya, tiap-tiap ranah merefleksikan ranah perkembangan yang lain. Domain perkembangan bayi sampai anak usia dini atau anak yang berumur 0-5 tahun adalah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh, mempelajari perbedaan jenis kelamin dan kesopanan seksual, membentuk konsep dan pembelajaran bahasa untuk mendeskripsikan realitas sosial dan fisik, belajar berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara kandung atau mengidentifikasi hubungan, bersiap untuk membaca, serta belajar membedakan yang benar dan yang salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Bagi anak SD atau yang berumur 6-11 tahun, domain perkembangannya adalah mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan biasa, membangun sikap sehat terhadap diri sendiri dan konsep diri, belajar bergaul dengan teman sebaya, berpindah dari lingkungan keluarga ke kelompok di luar rumah, mempelajari keterampilan toleransi dan kesabaran, mempelajari peran sosial laki-laki atau perempuan yang sesuai, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan hati nurani, moralitas, dan skala nilai, mewujudkan kemandirian pribadi, serta mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial melalui pengalaman dan peniruan pada lingkungan sekitar.